Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi pada materi yang sama, yakni pengukuran psikologi. Insya Allah saat ini akan saya jelaskan mengenai item part 2 bagian 2. Apa yang akan saya jelaskan kali ini? Insya Allah akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana kaidah-kaidah di dalam penulisan item. Kaidah-kaidah di dalam penulisan item itu sangat penting untuk dipahami supaya di dalam pembuatan item kita menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih berbobot, kemudian menjadi lebih bermakna nantinya. Oke, langsung saja apa itu dan apa saja kira-kira kaidah penulisan item itu? Simak pada paparan berikut ini. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, bahwa di dalam penulisan item, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, terkait dengan format item dan format respon. Nah, pada pertemuan kali ini, yakni pada part 2 di dalam item, akan saya jelaskan berkenaan dengan kaidah penulisan item. Kira-kira apa saja? Dan seperti apa contohnya? Kaidah atau item-item yang benar itu. Oke ya, silakan menyimak sampai selesai agar Anda mendapatkan manfaatnya. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa item itu adalah pernyataan atau pertanyaan, bisa jadi berupa pertanyaan atau pernyataan. Namun pada saat ini saya akan menjelaskan item-item yang berkenaan dengan pernyataan, ya, sebagaimana yang banyak dipakai di dalam skala psikologi, ya. Nah, ada beberapa syarat begitu ya di dalam penulisan item. Syarat yang pertama adalah bahwa item itu harus berupa kata atau kalimat yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Ya, ingat item itu bisa jadi dengan ada syaratnya. Ya, ini syaratnya adalah kalimat itu harus sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Ya, tidak berbelit-belit begitu. Nah, gunakan untuk menjadikan item ini menjadi sederhana, jelas dan mudah dimengerti, maka yang pertama adalah gunakan kata, kalimat, dan itu adalah kalimat yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, yang itu mencerminkan diri kita sendiri ketika kita membacanya, itu menjadi apa yang kita alami, atau apa yang kita rasakan, atau apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Nah, namun di dalam pembuatan meskipun sederhana, jelas dan mudah dimengerti, tetapi di dalam pembuatan item itu harus mengikuti kaidah penulisan item ya, mengikuti tata tulis yang benar, yakni berdasarkan tata tulis bahasa Indonesia yang benar. Apa itu? Ya IYD, ejaan yang disempurnakan. Apa itu? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Cukup itu aja dan ada keterangan. Nah, ini menjadikan kalimat kita lebih tertata dan lebih enak dibaca. Gitu ya, dirasakan oleh orang, dipikirkan oleh orang, sehingga ketika dia menjawab itemnya tersebut benar-benar menjawab apa yang menjadi persoalannya, apa yang menjadi keyakinannya, dan apa yang ia rasakan begitu. Nah, oleh karena itu di dalam pembuatan item itu usahakan kalimat tidak lebih dari 20 kata ya, tidak lebih dari 20 kata. Kemudian buatlah pernyataan yang memiliki satu pikiran pokok utama. Jadi di dalam membuat item pernyataan begitu, hanya memiliki satu pokok pikiran utama. Jangan sampai ada dua pokok pikiran, ya, tetapi satu pokok pikiran saja. Nah, contoh item salah itu, yakni item yang sudah dimengerti itu kayak gini. Cara saya merespon orang lain nampaknya dapat memberikan keberanian pada orang untuk berbicara secara terbuka dan jujur kepada saya. Nah, di sini ini ada apa? Ada dua poin pikiran utama gitu ya yang ada pada kalimat ini. Nah, selain pikiran utama, kalimat ini juga merupakan kalimat yang membingungkan. Kenapa ini menjadi kalimat yang membingungkan? Karena coba rasakan, cara saya merespon orang lain nampaknya dapat memberikan keberanian pada orang untuk berbicara secara terbuka dan jujur kepada saya. Yang diinginkan adalah keberanian untuk ini ada merespon orang cara kita atau orang atau responden itu terkait dengan caranya merespon orang ya, dan itu ternyata memberikan keberanian pada orang tersebut.
Gagasan kedua. Gagasan ketiga, jujur kepada saya. Nah, ini kan juga memimpin kalimatnya. Ini juga nggak tertata, begitu ya, nggak tertata subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu. Kemudian item tidak baku. Saya hanya ngobrol dengan teman-teman dekat saya. Nah, ngobrol di sini ini berkenaan dengan kalimatnya tidak baku. Kecuali pada kasus budaya tertentu atau pada subjek tertentu yang itu membutuhkan kalimat-kalimat yang lebih nyaman, itu boleh dilakukan. Tapi kalau memang pada subjek yang normal, formal begitu ya, mungkin saya hanya berbicara dengan teman-teman dekat saya. Itu akan lebih baik begitu ya, daripada menggunakan kata-kata ngobrol. Kemudian item dengan banyak ini banyak gagasan ya. Meskipun mungkin saya mempunyai kemampuan yang saya tidak akan diberi tanggung jawab begitu ya, jadi pimpinan tanpa saya menghimbau kepada mereka yang mempunyai kekuasaan. Ada dua gagasan di sini ya. Gagasan pertama ini sebelum tanda koma ini, dan gagasan kedua setelahnya. Dan ini adalah kalimat yang jelek. Kalimat yang bagus seperti apa, Pak? Ini. Saya sulit untuk berkonsentrasi dengan pekerjaan bila mengingat masa pensiun yang sudah dekat. Ya, saya sulit untuk berkonsentrasi dengan pekerjaan. Ada subjek, predikat, objek. Bila mengingat masa pensiun yang sudah dekat, artinya ini adalah keterangan. Nah, disinilah kalimat yang bagus, yang baku, yang sesuai dengan EYD, dan ini lebih mudah untuk dipahami oleh orang karena kenapa? Item kita kan juga banyak begitu ya, apalagi kalau variabelnya banyak. Maka item-item yang kita buat itu tidaklah tidak boleh dibuat tidak boleh dibuat yang kalimatnya itu justru membingungkan orang sehingga membutuhkan waktu lama di dalam mengisi. Semakin lama, maka semakin tidak menggambarkan orang itu. Artinya apa? Satu kalimat dibaca lama, begitu ya, maka itu akan mengurangi validitas dari respon tersebut, begitu ya. Kemudian, dan itu akan mengurangi pada item-item yang lainnya. Akhirnya item yang lainnya karena ada beberapa item yang terlalu sulit difikirkan, gitu ya. Sehingga item yang lainnya akan terbengkalai, isinya ngawur begitu. Itu kan juga bahaya bagi respon kita. Bagi respon yang mengisi tersebut sehingga hasil penelitian kita juga tidak valid nantinya. Itu ya. Maka buatlah item yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Nah, syarat kedua terkait dengan penulisan item itu adalah item tidak boleh ada penafsiran ganda tadi itu ya. Ada penafsiran ganda, ada dua pokok pikiran. Penafsiran ganda itu bukan dua pokok pikiran, tetapi satu kalimat bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh orang tersebut. Contoh, saya akan menjadi pendengar yang baik jika ada karyawan yang mengeluh. Ya, kalimat ini bisa jadi favorable pada empati, tetapi unfavorable pada mendengar tanpa kritik. Ya, sehingga kalau bisa tidak boleh ada penafsiran ganda di dalam penyusunan sebuah item. Oke. Yang ketiga adalah item tidak boleh langsung menanyakan atribut yang hendak diukur. Contoh seperti ini, atribut kecemasan menghadapi pensiun. Item salah kayak gini, saya merasa cemas akan kesepian setelah pensiun. Kalau item Anda satu saja seperti ini, padahal yang diukur adalah kecemasan menghadapi pensiun, di dalamnya itu cemas akan kesepian setelah pensiun, ini menunjukkan bahwa item Anda itu langsung menanyakan atribut atau variabelnya secara langsung. Padahal yang dimaksudkan harusnya item Anda itu menggambarkan indikator dulu, bukan menggambarkan variabelnya langsung, tetapi menggambarkan indikator perilaku dari variabel itu. Gitu. Kenapa? Kalau Anda sudah menggambarkan seperti ini, maka apa guna item yang lain? Begitu. Kalau dia jawab sangat setuju, ya sudah, berarti dia merasa cemas. Kalau dia menjawab tidak setuju, berarti dia tidak cemas, kan gitu ceritanya. Maka nggak ada gunanya item yang lainnya, gitu. Nah, item sebenarnya adalah saya sulit untuk berkonsentrasi dengan pekerjaan bila mengingat masa pensiun sudah dekat. Ini gangguan konsentrasi yang merupakan indikator perilaku dari kecemasan. Itu ya. Jadi item itu menggambarkan indikator perilaku, bukan menggambarkan variabelnya secara langsung. Kemudian syarat yang keempat terkait dengan kaidah penulisan item itu adalah pembuatan item harus mengacu pada indikator perilaku yang hendak diukurnya. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa yang dipakai adalah indikator perilaku, konstruk psikologinya katakanlah konflik peran ganda, ya. Kemudian indikatornya adalah waktu untuk keluarga. Itemnya merasa bersalah kepada suami bila saya terlambat pulang kerja, ya. Nah, ini waktu untuk keluarganya kurang, ya. Nah, sehingga item ini menggambarkan waktu untuk keluarga, bukan konflik peran gandanya. Karena
konflik peran ganda itu punya indikator, salah satunya adalah waktu untuk keluarga, maka item itu mengacu pada indikatornya, bukan pada konstruk psikologinya, gitu ya. Oke, kaidah yang kelima, buat item itu favorable dan tidak favorable. Tujuannya adalah menghindari stereotip subjek dalam mengisi skala pada respon berjenjang. Kalau responnya berjenjang, katakanlah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, gitu ya. Maka item tersebut sebaiknya dibuat favorable dan unfavorable. Kenapa? Akan menghindari stereotip. Orang itu kalau dibuat favorable semuanya, bisa jadi dia nggak akan mikir SS semua jenjang semuanya, thread gitu ya. Atau setuju semuanya gitu. Atau tidak setuju semuanya begitu. Itu menjadi persoalan juga di dalam hasil data yang kita kumpulkan begitu. Ya, contoh begini, variabelnya motivasi berprestasi, indikatornya adalah semangat menjalankan aktivitas. Ya, item favorable, ya, item yang mendukung pada indikator semangat menjalankan aktivitas, contohnya adalah saya berangkat ke kampus dengan hati yang mantap. Item tidak favorable, saya merasa lesu saat akan sampai di kampusnya. Ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kalau tidak favorable itu bertentangan dengan indikatornya, kalau favorable itu sesuai dengan indikatornya. Begitu. Yang keenam adalah hindari membuat pernyataan yang berhubungan dengan masa lalu. Contoh, dahulu komentar yang bagaimanapun dari hadirin tidak akan mengganggu, menjadikan atau membuatku menjadi gugup. Ini kecapan komunikasi ya. Ini dihindari, gitu. Kalau bisa dihindari. Oke. Kemudian hindari membuat pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta atau mengandung social desirability. Ya, social desirability itu adalah bias sosial sesuai dengan norma-norma yang ada di sosial. Itu jangan sampai membuat item seperti itu. Kenapa? Karena jawabannya pasti iya atau tidak, begitu. Contoh item yang salah itu adalah kayak gini. Pekerjaan saya menuntut berbagai macam kemampuan. Iya, jelas semua akan orang jawab, iya, sangat setuju. Kenapa? Karena normalnya, faktanya, ini gitu ya, bahwa pekerjaan itu memang menuntut berbagai macam kemampuan, tidak hanya satu. Maka item ini adalah item yang buruk. Kenapa? Karena mengandung fakta di lapangan, begitu ya. Contoh konkret yang ada di lapangan. Kemudian, menurut saya pekerjaan sekolah harus selesai yang tepat waktu. Ya jelas ini mengandung social desirability, gitu ya, mengandung moral di dalamnya, yang itu menggiring orang akan menjawab iya atau tidak. Menurut saya pekerjaan sekolah harus diselesaikan tepat waktu. Kira-kira pertanyaan Anda ketika diberi seperti ini, apa jawabannya? Jawabnya adalah iya, jelas, sangat setuju, gitu ya. Sangat setuju itu. Maka ini menjadi contoh lagi biasanya kalau berkenaan dengan social desirability itu biasanya variabel-variabel yang berkenaan dengan variabel moral dan religius. Contohnya, sholat wajib bagi kaum muslim. Iya, jelas orang jawabnya SS sangat setuju atau bahkan sangat setuju, nggak ada yang jawab setuju gitu ya. Kenapa? Karena memang itu kewajibannya, mengandung unsur social desirability yang tinggi, mengandung unsur bias sosial dan menggiring orang sesuai dengan kondisi sosial begitu. Nah, itu tidak diperkenankan. Contoh item yang benar itu terkait dengan prokrastinasi, meskipun saya sudah membuat jadwal, tetap saja saya mengumpulkan tugas menjelang deadline. Artinya dia memundur-mundur waktunya, gitu kan ya. Dan ini diarahkan pada dirinya, bukan kepada masyarakat pada umumnya atau fakta pada umumnya begitu. Oke, tuh. Kemudian yang ke-8, buatlah pernyataan yang memungkinkan orang untuk memberikan respon dari rentang setuju, tidak setuju, sampai selalu dan jarang. Jadi panjang rentangannya ketika ditanya terkait dengan pertanyaan begitu ya. Katakanlah kalau di sini contohnya tadi itu berkenaan dengan ini ya. Meskipun saya sudah membuat jadwal, tetap saja saya mengumpulkan tugas menjelang deadline. Nah, bisa jadi orang itu akan memilih sangat setuju, tidak setuju, selalu, jarang, dan seterusnya. Ya, buatlah pertanyaan atau pernyataan seperti itu. 9, hindari kata-kata semua, selalu, tidak satupun, tidak pernah, sering. Ini dihindari. Kenapa? Karena ini sudah ada dalam respon sebenarnya. Ya, maka hindari kalimat yang mengandung unsur ini, dibuang saja. Contoh ini, saya akan selalu mencoba mengerti sifat masing-masing individu yang saya ajak bicara.
sebaiknya selalu ini dihilangkan. Saya akan mencoba mengerti, cukup itu. Kenapa? Karena di dalamnya itu responnya nanti bisa jadi selalu, sering, tidak satu pun dan seterusnya, atau sangat setuju, tidak setuju dan seterusnya begitu ya. Maka ini harus dihindari atau dibuang begitu ya. Oke. Kemudian kaidah yang ke-10 adalah hindari dua kata negatif dalam satu kalimat. Contoh, saya tidak merasa tidak puas karena dengan bekerja menjadi tidak bisa mengasuh anak secara keseluruhan. Kalimat ini aja kalimat sudah nggak efektif begitu ya. Apalagi mengandung dua kata negasi di sana. Yang ke-11, hindari hanya menambahkan kata tidak atau belum pada item unfavorable atau tidak favorable. Contoh, atributnya adalah self esteem atau variabelnya adalah self esteem, indikatornya adalah memiliki keyakinan positif, itemnya favorable saya dapat diandalkan, unfavorable saya tidak dapat diandalkan. Ini nggak boleh ya. Sebaiknya dihindari. Sebaiknya dengan gini. Saya adalah orang yang payah jika dibandingkan dengan teman-teman satu pekerjaan atau teman-teman saya begitu. Nah, ini tidak hanya jadi mengubah kalimat, sebaiknya kalimatnya adalah meskipun unfavorable itu kalimatnya adalah kalimat positif begitu ya, biar lebih nyaman gitu ya di dalam orang menjawab, sehingga tidak hanya kata tidak saja gitu ya. Oke, dan inilah yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan item. Nah, ini adalah contoh item yang baik gitu ya. Saya suka pada tugas-tugas yang menurut ide-ide yang baru ya. Saya subjek, suka, predikat pada tugas-tugas objek ya, yang menurut ide-ide yang baru, keterangan. Ini adalah bagian dari favorable pada motivasi berprestasi. Tidak langsung menanyakan saya memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, tidak, tetapi ini menggambarkan indikator dari motivasi berprestasi. Saya akan menjadi salah tingkah jika semua perhatian ditujukan ke arah saya. Pemantauan diri atau exercise self control. Jantung saya berdetak keras saat saya mulai berbicara di depan kelas. Ini adalah bagian dari kecemasan komunikasi. Indikatornya adalah unwillingness gitu ya. Dan ini tidak langsung menanyakan ini gitu ya, kecemasan komunikasinya. Saya merasa cemas ketika berbicara di depan kelas. Itu tidak boleh. Harusnya dibuat sesuai dengan indikatornya. Kemudian saya merasa khawatir akan masa depan saya. Ini bagian dari self esteem, yakni perasaan positif akan masa depan. Ini adalah indikatornya menggambarkan ini adalah sebuah indikator dari perilaku self esteem. Nah, begitu cara membuat item. Maka ketika Anda membuat item, perhatikan kaidah-kaidahnya, ikuti kaidah yang ada di sana. Insya Allah kalimat atau item atau pernyataan dari apa yang sudah Anda buat di blueprint Anda itu akan menjadi lebih bagus, sehingga validitas skala Anda ketika dicek itu menjadi lebih bagus nantinya. Dan ketika diberikan kepada responden akan menjawab lebih nyaman, karena mereka tidak terlalu banyak berpikir secara mendalam, namun mereka menjawab sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan perasaannya maupun keyakinannya. Oke, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, gitu ya. Terakhir sebelum saya tutup, begitu ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan administrasi skala. Hal-hal yang harus ada pada skala itu, yang pertama ada judul skala. Jadi skala itu harus ada judulnya. Kemudian sampul, ini fleksibel ya. Boleh ada, boleh tidak. Sebaiknya ada, lebih bagus. Data identitas harus ada. Identitas siapa? Identitas dari subjek tersebut, mulai dari nama, usia, jenis kelamin dan sebagainya. Karena data demografis itu bisa diteliti juga. Eman kalau nggak dimasukkan, begitu ya. Informasi mengenai kerahasiaan subjek saat mengisi harus ada. Semacam inform consent menyatakan ketika subjek mengisi, maka nantinya subjek jawabannya akan dirahasiakan dan tidak disebarluaskan, dan hanya untuk konteks penelitian saja. Kemudian instruksi petunjuk pengerjaan harus ada sebelum item dan sebelum responnya. Ada item, ada respon, harus ada. Jenis tulisan harus jelas ya. Kemudian penggunaan warna ini menyesuaikan usia masing-masing. Jika anak-anak mungkin bisa jadi berwarna, ada gambar-gambarnya. Jika orang tua nggak perlu berwarna gitu ya, tetapi tulisannya harus jelas. Ukurannya harus jelas yang bisa dibaca oleh orang normal dan itu nyaman. Begitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kaidah penyusunan item ini membantu Anda di dalam menuliskan item dalam penyusunan skala psikologi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.